Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus ni'matul iman, ni'matul Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjidnya kita cintai ini. Besar harapan kita, semoga seluruh rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus puasa Arafah yang kita lakukan kemarin, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan solat Idul Adha pada pagi hari ini, mampu terhitung sebagai penggugur dosa-dosa kita, sekaligus menjadi penyempurna bagi ibadah kurban yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Salawat serta salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada kekasih hati kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, dan insyaallah para pengikutnya di mana saja berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa inilah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Tepat di hari ini seluruh umat muslim tengah bergembira menyambut kembali datangnya hari raya Idul Adha. Kumandang takbir bergema di seluruh pelosok negeri. Saut menyaut menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Semoga gema takbir ini tidak hanya lantang terucap melalui lisan-lisan kita, namun ia juga mampu masuk meresapi
ke dalam sanubari hati kita. Lalu bagaimana kita memahami arti dari kalimat takbir yang kita sedang kumandangkan ini? Insya Allah pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita akan menggali pesan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar dapat meresapi makna takbir yang sedang kita ucapkan pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang pertama dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa ketika kita mendekat kepada Allah bukan berarti kita akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Lihatlah bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang memiliki predikat gelar Khalilullah, kekasih Allah, sahabat Allah, tapi hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian pertama Nabi Ibrahim datang dari ayahnya Azar yang masih mempersekutukan Allah. Dikisahkan di dalam Al-Quran, tatkala Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Wahai Azar, wahai ayahku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhanmu? Maka dijawab dengan begitu amat kasarnya oleh Azar, "La illam tantahi," wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti mendakwahiku, la arjumannak, pasti aku akan melemparmu dengan batu sampai kau mati. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku sendiri. Lihatlah ujian mana yang lebih berat dibandingkan harus berselisih pendapat dengan orang yang kita cintai. Namun tidak sedikit pun perkataan kasar keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, "Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bihafiyya." Wahai ayahku, aku akan terus memohonkan ampun untukmu. Innahu kana bihafiyya, karena sesungguhnya Tuhanku amat sayang kepadaku. Ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Setelah diuji dengan ayahnya, dengan keluarganya, ia pun kemudian diuji dengan masyarakatnya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim harus rela dikucilkan, dipersekusi, dan bahkan ingin dibunuh oleh masyarakatnya karena konsisten menyebar kalimat tauhid di tengah masyarakatnya yang masih menyembah berhala. Betapa sedihnya harus rela berselisih pendapat, harus rela berseberangan dengan tetangga, dengan masyarakat yang harusnya menjadi tempat untuk saling berkasih sayang, saling tolong menolong. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, apalagi ketika kita berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya ada sebagian orang yang mengatakan, kalau saya sudah berhijrah, kalau saya sudah bertaubat, kalau saya sudah memperbaiki diri, maka hidup saya akan lepang, hidup saya akan tenang, hidup saya akan bahagia. Padahal justru setelah itulah Allah akan menguji seberapa jauh konsistensi hijrah yang ia lakukan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian akan mengira masuk surga dengan amat mudahnya, sedangkan belum jelas bagi kamu siapa-siapa di antara kamu yang teguh berjuang dan siapa-siapa di antara kamu yang bersabar atas ujian? Maka ketika beban ujian ini semakin menyesakkan dada, maka bertakbirlah, katakanlah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai meresap di hati kita bahwa masalah sebesar apapun, kita pasti akan selalu memiliki Allah yang selalu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ketika kita sudah bertakbir, ketika kita sudah membesarkan Allah, maka Allah akan melapangkan hati kita. Ketika hati kita sudah lapang, maka masalah sebesar apapun insya Allah akan dapat kita pikul.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah jangan pernah bosan dengan doanya. Lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah meminta keturunan, tanpa sedikit pun bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Musa membutuhkan waktu sekitar 40 tahun agar doanya diijabah, Nabi Ibrahim membutuhkan waktu sekitar 86 tahun agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Hari ini banyak yang mengatakan, saya sudah tahajud, saya sudah berinfak, saya sudah sholat, mengapa Allah tidak kunjung mengabulkan doa saya? Kisah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa mudah bagi Allah untuk mengabulkan seluruh apa yang kita pinta, tapi Allah rindu dengan tangisan kita, Allah rindu dengan doa-doa kita di atas sajadah-sajadah kita di sepertiga malam. Banyak di antara manusia yang menganggap diri mereka telah berdoa, padahal sejatinya mereka hanya meminta. Mengapa? Berdoa sekali, berdoa 2 kali, berdoa 3 kali, tidak kunjung dikabulkan. Ia pun akhirnya marah, ia pun sedih. Lalu ia pun mengatakan, aku sudah berdoa, tapi Allah tidak kunjung mengabulkan doaku. Ini hanya sekedar meminta, bukan berdoa. Lalu apa hakikat berdoa? Berdoa adalah duduk, bersimpuh, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah bersimpuh, memohon kepada Allah, menghinakan diri kita di hadapan Sang Maha Pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa Rasulullah menyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa adalah inti dari ibadah. Maka jangan pernah jadikan doa itu hanya sekedar alat bagi kita untuk meminta apa yang kita inginkan. Apalagi kita menjadikan doa kita sebagai alat untuk memaksa Allah atau bahkan mendikte Allah dengan segala keputusannya. Maka bagi orang yang beriman, berdoa itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan lebih daripada itu. Kebahagiaan sejati bagi seorang mukmin bukan hanya sekedar tercapai apa yang ia inginkan di dalam doanya, tapi bagaimana ia mampu bermesraan dengan Allah, ia mampu intens dengan Allah di dalam doanya. Doa adalah munajat, doa adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Doa adalah cara untuk mengekspresikan kefakiran kita di hadapan Allah, untuk menggambarkan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Itulah mengapa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan di dalam syairnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Sungguh telah cukup bagiku kepuasan dan ketenanganku bahwa Tuhanku mengetahui seluruh permintaanku dan usahaku. Maka seluruh doa-doaku, seluruh jeritan hatiku merupakan saksiku atas kefakiranku di hadapan-Mu ya Allah. Falihada sirri ad'u, oleh karena rahasia inilah aku terus berdoa, fiyasari wa asari, baik di dalam mudahku maupun susahku. Nabi Ibrahim tidak pernah bosan berdoa kepada Allah, karena Nabi Ibrahim sangat begitu menikmati interaksinya dengan Allah di dalam doa-doanya. Nabi Ibrahim sudah memasrahkan kapan dan bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mulai bosan dengan doa-doa kita sudah mulai ragu dengan doa-doa kita, bertakbirlah, katakanlah Allahu Akbar, resapilah bahwa Allah adalah
yang maha besar. Bahwa Allah lah tujuan tertinggi dari setiap doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita, di dalam sujud-sujud kita. Yakinlah bahwa Allah sangat sayang dengan hambanya. Allah maha bijaksana menjawab kapan dan bagaimana seluruh permintaan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pelajaran yang terakhir dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa cara mensyukuri sebuah nikmat adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ismail adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Betapa tidak, setelah menunggu 86 tahun, pada akhirnya Allah memberikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi, betapapun indahnya Ismail di mata Ibrahim, hal itu tidak pernah membuat Nabi Ibrahim lupa kepada Allah. Maka tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, maka perintah tersebut dilaksanakan dengan sami'na wa ata'na. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim tidak ingin cintanya kepada Ismail menghalangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim sadar bahwa yang Allah perintahkan untuk dibunuh bukanlah Ismail, tapi yang Allah perintahkan untuk bunuh adalah rasa memiliki Ismail. Maka mengorbankan Ismail adalah merupakan puncak syukur tertinggi Nabi Ibrahim atas nikmat Ismail yang Allah berikan kepadanya. Namun lihatlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ketika Nabiullah Ibrahim ikhlas melepaskan Ismail, maka Ismail pun tidak berkurang walaupun satu helai rambut pun. Bahkan Allah tambah nikmat tersebut. Allah berikan 2 ekor domba yang begitu amat gemuknya. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Ketika kita bersyukur dengan cara kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat. Bersyukur atau berterima kasih kepada Allah tidak hanya cukup dengan kita mengucapkan alhamdulillah, karena ini baru hanya sekedar bersyukur dengan lisan. Masih ada 2 bentuk syukur lainnya, yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita merasa gembira, kita merasa ridho, kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian asyukru bil jawarih, yaitu bersyukur dengan tindakan nyata, dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Maka berkurban ini merupakan asyukru bil jawarih, yaitu bersyukur dengan tindakan nyata atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita lahir sampai detik ini, Allah masih memberikan oksigen kepada kita. Maka berkurban merupakan bersyukur bil jawarih, bersyukur dengan tindakan nyata. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dikatakan di dalam tafsir bahwa makna Al-Kautsar adalah ni'matun katsirah, yaitu nikmat yang begitu amat banyak. Maka sebagai bentuk syukur, Allah memberikan perintah kepada kita untuk mendirikan salat dan kemudian berkurban. Maka bentuk bersyukur tidak hanya cukup dengan kita melaksanakan ibadah ritual individual, tapi ia juga harus dibuktikan dengan ibadah-ibadah yang memiliki dimensi sosial. Dan berkurban merupakan ibadah sosial di mana kita saling berbagi kepada sesama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama asal Mesir yang hidup di abad ke-6 Hijriah, menyatakan, "Man syakaran ni'am faqad qayyadaha biquyudiha." Barang siapa yang bersyukur terhadap sebuah nikmat, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut
dengan ikatan yang amat sangat kuat. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berkurban, bukan berarti Allah ingin mengambil harta kita, bukan. Bahkan justru Allah ingin agar harta kita, agar nikmat yang kita rasakan saat ini tidak hilang dari kita. Dan bahkan Allah ingin menambah nikmat tersebut. Maka orang yang bersyukur dengan melaksanakan kurban, maka sesungguhnya kurban itu adalah untuk dirinya sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang berbunyi, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Bahkan lebih daripada itu, berkurban pada hakikatnya adalah menghapus sifat bakhil, sifat kikir dalam diri seorang manusia. Ingatlah, sifat bakhil, sifat kikir adalah sumber kesengsaraan hidup manusia. Ketika manusia bakhil, maka hidupnya tidak akan pernah tenang, karena hati dan raganya sudah diperbudak oleh harta bendanya. Tidak ada hari-hari yang dijalani oleh orang yang bakhil selain ia tersiksa memikirkan bagaimana hartanya tidak berkurang. Maka berbahagialah mereka yang telah Allah bersihkan dari sifat kikir, telah Allah bersihkan dari sifat bakhil, karena mereka adalah orang-orang yang telah merdeka. Mereka adalah orang-orang yang telah bebas dari rasa takut dan risau. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr yang berbunyi, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang telah Allah jauhkan dari sifat bakhil, merekalah orang-orang yang amat sangat beruntung. Maka ketika rasa bakhil sudah mulai menjangkiti diri kita, ketika kita sudah melekat dengan harta benda kita, maka bertakbirlah, katakanlah Allahu Akbar, agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Ingatlah bahwa apapun yang kita miliki, seindah apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sejatinya ia adalah sesuatu yang hina dibandingkan Allah dengan segala rahmatnya. Hanya Allah lah yang besar, hanya Allah lah yang agung, hanya Allah lah yang pantas mendapatkan fokus dari tujuan hidup kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Adha adalah momentum bagi kita untuk kembali menteladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga dengan kita memahami 3 pesan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, kita kembali dapat memiliki energi untuk bertakbir, mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اجعل لأهل فلسطين يا الله النصرة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم احرس لمسجد الأقصى من مكر الماكرين يا الله. اللهم اقتل من قتل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين وشعب غزة وشعب رفح يا الله. اللهم انصرهم يا الله على أعدائك اليهود الملعونين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وامن عليهم الأمن واردهم لديارهم إندونيسيا هذا يا الله سالمين غانمين. واكتب عظيم الأجر يا الله والثواب لكل من سعى في خدمتهم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.